Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tercinta Kiai Haji Mustafa Bisri, Cak Nun, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, kemudian Mbak Najwa, Kiai Ahmad Tohari, Pak Wali Kota, semualah. Tidak, kalau saya sebut semuanya nanti tidak jadi baca puisi. Tapi saya bersyukur pada malam ini karena bisa hadir ke tempat ini. Tadi di pesawat sempat berpikir ya, andaikan Gusmus itu tahun 2015 kemarin mau menjadi Rais Am Syuriah Nahdlatul Ulama, kira-kira beliau itu bisa menjadi apa sekarang? Itulah mungkin kenapa Gusmus 2015 di Jombang itu menolak untuk menjadi Rais Am, itu kira-kira. Karena beliau tidak ingin terlalu sibuk dalam saat sekarang ini. Di samping memang karena beliau ini masih mempunyai murid, Gusmus itu mempunyai murid yang juga presiden, namanya Presiden Penyair Indonesia, Sutarji Kalsombahri. Yang begini-begini biasanya tunggu Cak Nun yang sangat cerdas ya, melakukan tafsiran kontekstual terhadap keadaan masa ini. Saya hanya malam ini ingin menghormati Gusmus dengan sebuah puisi yang pernah dibaca bersama Gusmus pada acara Mubalik Baca Puisi tahun 87 di Taman Ismail Marzuki di Jakarta ketika saya pertama kali berkenalan dengan beliau. Puisi ini judulnya Ibu, barangkali cocok lah sebab Gusmus itu kan dilahirkan oleh seorang nyai yang solehah. Jadi pada malam ini selain kita ramai-ramai teriak-teriak macam leak tadi ya, tapi kita juga ada kesempatan juga untuk merenung bahwa kita semua, bukan hanya Gusmus, kita semua putranya Ibu. Kalau perlu kita ucapkan sebelum saya baca puisi ini, kita ucapkan kepada Allah, ya Allah, saya ini putranya Ibu. Setuju? Ada yang bukan putranya Ibu di sini? Nggak ada. Ya, sudah. Ucapkan dalam hati. Saya juga mengucap, ya Allah, saya ini putranya Ibu. Gitu. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu Ibu yang tetap lancar mengalir. Kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu Ibu tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu Ibu tak kuasa ku bayar. Hutangku padamu Ibu tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini.
saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut, semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah kukenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Itu baru 2,5 menit. Saya diminta oleh Trianto Triwikromo itu 7 menit paling. Nah, kemudian ada puisi. Sebenarnya puisi ini harus dibacakan oleh Susiawan Lea ya, karena dia adalah komandan panglima anti korupsi di Indonesia. Tapi tidak ada korupsinya sama sekali itu. Jadi saya ingin mewakili Susiawan Lea sekarang. Ya, sebuah puisi yang karena suara saya fals ya, walaupun saya temannya Iwan Fals ya, suara saya fals. Jadi saya terpaksa menyanyi dengan pura-pura sedikit rap sedikit ya. Puisi tentang korupsi. Boleh atau enggak? Karena saya kira semua di sini anti korupsi semua. Ada yang tidak anti korupsi, yang pro koruptor ada di sini. Enggak ada kan? Saya nyanyikan saja biar enak itu. Buah delima, buah mentor, karung goni pembungkus nangka. Syarat utama jadi koruptor, harus berani masuk neraka. Naik motor keliling Jawa, mampir minum kota Bekasi. Syarat koruptor yang nomor 2, bisa tersenyum di televisi. Siapa keplok? Kalau tetap keplok aku berhenti, tidak nyambung itu. Sudah mau lupa aku. Lanjut atau enggak? Ini sudah lupa gitu. Menanam mentor bukit menoreh, yang sebiji tanam di talun, agar koruptor dianggap saleh, naik haji setiap tahun. Burung punggu dari Cianjur ngejar gelate menuju Bogor. Lupa ini ya. Lupa kan boleh ya. Saya ulang lagi. Apa barusan? Gelate. Baru 4 menit. Burung punggu burung gelate katanya. Burung punggu dari Cianjur ngejar gelate menuju Bogor. Sebelum duduk terkenal jujur, setelah dilantik calon koruptor. Belajar agama pondok Ciganjur,
untuk mendapat kedalaman rasa. Kalau ditanya kepada Gus Dur, koruptor itu pengkhianat bangsa. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi darah kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mencipratinya dengan darah, jangan mengisinya dengan fitnah dan permusuhan. Tanah air adalah sajadah tempat kita bersujud kepada Allah. Kalau tadi Presiden penyair bicara tentang telur, saya punya puisi telur singkat, baru 5,5 menit ini. Judulnya Telur. Dubur ayam yang mengeluarkan telur lebih mulia dari mulut intelektual yang hanya menjanjikan telur. Semarang sayangku, Gusmus hormatku, jejakku ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.